Yang paling cepat gimana? Ini kan harus kita mikir juga, Pak. Berapa lama? Kan nggak bisa dimakan tuh dinding sama atap seng nanti yang dibangun itu. Ekonomi recovery-nya juga harus ada dipikirin kita. Gimana itu? Jangan sampai kayak Menteri Sosial mau nganggarkan 10.000 sampai berapa? 12.000 per jiwa per hari. Tolong juga Kementerian Dalam Negeri, Pak, ya, mendorong bagaimana kementerian lain untuk memikirkan soal ekonomi recovery-nya mereka ini, Pak. Jadi tidak hanya hal-hal teknis, gedung dan segala macam, juga pembagian beban ini, Pak. Ini yang harus juga disampaikan. Nah, dari Pak Nusron, Menteri ATR BPN, saya kira apa yang disampaikan di halaman 4 ini udah cukup perfect, Pak. Yang hilang di sini cuma skenario dan schedule-nya, timeline-nya. Ya, di sini soal relokasi sama, Pak. Apakah cuma dikasih rumah atau ada lahan usaha? Lalu bagaimana dengan yang dulu dia punya 10 hektar, nanti dikasih berapa? Nanam apa mereka biar bisa hidup? Kan semuanya harus masuk ke dalam hitungan ini, Pak. Nah, saya dorong, Pak, supaya dilihat tuh yang dapat HGU di sana maupun ya perkebunan di sana juga dipikirkan. Kalau dia sudah perpanjangan 2 kali misalnya, Pak, perlu dipikirkan bagaimana membagi ke rakyat kalau menurut saya. Kalau sudah 2 siklus tanam di situ sawitnya, ya saya kira perlu waktunya. Jadi dikasih rakyat tanah itu tanah yang bisa memang menghidupi keluarga mereka, Pak. Anak-anaknya sekolah, jangan tiba-tiba nanti putus kuliah semua, Pak. Karena nggak ada uang, Pak. Ya, jadi ini perlu sekali saya kira timeline sama kita, Pak Menteri. Termasuk di poin 2 ini, Pak. Ini kan soal clear and clean ini kan selalu menjadi masalah sama kita. Clear and clean. Ada timeline-nya nggak itu? Clear and clean-nya itu. Bagaimana kita memastikan cepat? Karena kalau cepat menjadi kepemilikan mungkin mereka bisa masukkan itu ke perbankan, Pak. Bisa dapat modal buat bertani dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, bagaimana mereka makan, Pak? Ini kan harus dipikirkan juga. Secara geologi aman, tidak jauh dari masyarakat, bla bla bla. Ya itu udah sangat-sangat basic dan penting sekali, vital kalau menurut saya. Tapi soal clear and clean-nya, Pak, memang harus diberesi, karena kalau tidak memberi manfaat yang besar. Terutama tentu yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah berapa luas kami dapat, di mana tempatnya, kan kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak akan habisin semua. Untuk ATR, untuk Menpan RB dan yang lain, saya kira ya fokuslah. Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan kakak segala macam disuruh bawa kakak dari Hong Kong. Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa kakak. Disuruh pergi ke kabupaten, naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayan teknis cepet, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, kakaknya sediain print di kabupaten kota. Jangan suruh rakyat lagi, apapun kepentingan administrasi mereka, coba dong kita adakan semua di kabupaten kota, antar langsung ke rakyat. Bukan bikin di posko, orang mereka bingung mau ngasih makan apa. Konon pula mikirin hal-hal yang bersifat administratif, Pak. Cobalah bayangkan kita yang jadi mereka di sana itu, Pak, Ibu. Jadi tolong dipermudah, kalau bisa langsung antar ke sana, Pak. Jangan ditunggu mereka yang datang kepada kita. Ini ujian buat kita dan bukan ujian yang terakhir. Mudah-mudahan semakin pintar para pengelola negara kita menghadapi situasi yang seperti ini, karena ini sangat-sangat embedded ya di dalam negara kita ini. Bencana pasti akan selalu datang. Kalau terus-terus kita belajar tiap bencana kan kasihan. Makasih pimpinan.